Ketika ayat Al-Quran mengguncang hati perampok keji. Di sebuah gurun gelap pada abad ke-8, nama Fudail bin Iyad ditakuti. Ia bukan orang biasa, Fudail adalah perampok keji yang beroperasi di wilayah Khorasan. Ia dan kelompoknya terkenal merampas kafilah dagang, menjarah tanpa ampun, dan meninggalkan ketakutan di mana-mana. Namun, sebuah malam mengubah segalanya. Saat itu, Fudail sedang memanjat dinding rumah seorang pedagang kaya untuk merampok. Di tengah aksinya, ia mendengar seseorang membaca ayat Al-Quran dengan suara lantang dan jelas. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Surah Al-Hadid, ayat 16. Kata-kata itu seperti petir menyambar hati Fudail. Ia berhenti di tempat, terguncang oleh rasa bersalah yang mendalam. Dalam hatinya, ia bertanya, bukankah ini untukku? Bukankah sudah waktunya aku berubah? Malam itu, ia memutuskan untuk tidak lagi menjadi perampok. Ia meninggalkan dunia kelamnya dan bersembunyi di sebuah desa kecil. Di sana, ia menghabiskan waktu bermuhasabah dan mendekatkan diri kepada Allah. Ia mengingat sabda Rasulullah, seorang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak memiliki dosa sama sekali. Hadits riwayat Ibnu Majah. Fudail mulai belajar ilmu agama, hingga akhirnya ia dikenal sebagai salah satu ulama besar zamannya. Ia mengajarkan banyak orang tentang pentingnya taubat dan keikhlasan. Salah satu perkataannya yang terkenal adalah, jika engkau tidak mampu salat malam atau berpuasa di siang hari, maka ketahuilah bahwa engkau telah terikat oleh dosa-dosamu. Kisah hidup Fudail menjadi pelajaran bagi banyak orang. Ia adalah bukti nyata bahwa hidayah Allah bisa datang kapan saja dan kepada siapa saja, bahkan kepada seorang perampok keji sekalipun. Allah berfirman, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Allahmu. Surah Ali Imran, ayat 133. Hingga akhir hayatnya, Fudail dikenal sebagai orang yang sangat takut kepada Allah. Dari seorang perampok yang ditakuti, ia menjadi ulama yang dihormati. Dan begitulah, kisah hidupnya mengingatkan kita bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni, asalkan kita benar-benar mau bertobat.